Bukan Islam, bukan seorang muslimah, tapi lu nggak perlu jadi Islam untuk tahu hal ini, terutama perempuan-perempuan, bahwa Islam itu tidak pernah mengajarkan poligami. Tapi kan di kitab kami ada, Kak. Itu nggak cara paling ampuh buat artis itu bersinama ketika lagi ada masalah? Pilihan itu adalah masuk Islam. Bapak mengajarkan cinta kasih dan kasih sayang. Tidak boleh ada kebencian. Siapakah sosok Haji Robert yang membangun gereja Immanuel senilai 6,5 miliar di daerah Tobelo, Maluku Utara? Salam teman-teman, pada video kali ini kita akan mereaction video secara random. Jadi tentu beragam. Kalau sebelumnya kita menonton tentang Edis TV, tapi untuk kali ini lumayan random. Jadi langsung aja kita ke videonya. Itu nggak cara paling ampuh buat artis itu bersinama ketika lagi ada masalah? Pilihan itu adalah masuk Islam. Orang Indonesia tuh gampang banget itu muji artis atau orang-orang yang baru pindah ke agama Islam. Sedangkan kalau dari agama Islam pindah ke agama lain, ini langsung dihujat habis-habisan. Sebenarnya mau gue kritisi di sini adalah euforia masyarakat Indonesia yang terlalu berlebihan ketika ngelihat ada artis yang baru pindah ke agama Islam. Akhirnya ini bisa jadi celah untuk agama itu dijadikan senjata mereka bersinama. Tapi nih ya, bukan berarti kita tuh ketika ngelihat ada artis atau orang-orang yang pindah agama ke agama Islam, itu kita langsung ngejudge kalau mereka tuh ada niat tertentu di balik itu semua. Karena sekalipun memang mereka tuh punya niat pribadi yang terselubung gitu di balik masuknya mereka ke agama Islam, itu biar aja urusan dia sama Tuhan. Tapi di sisi lain kita juga nggak usah terlalu euforia nih ketika ngelihat ada artis itu yang pindah agama, cuma karena mereka tuh sejalan sama agama kita. Ya, video yang pertama ini abang ini berani mengklaim ya bahwa kebanyakan artis kalau pindah agama ya mereka lebih aman kalau punya masalah dari Kristen ke Islam. Biasanya itu mengalihkan isu. Ya kalau saya sih bisa jadi iya, ya tapi kembali kepada motivasi pribadi ya, kita nggak tahu. Ya gimana menurut kalian? Kalau saya bisa aja iya, tapi ya kembali lagi pada motivasi masing-masing, kita nggak tahu juga hatinya yang paling dalam. Gitu. Oke, kita next. Siapakah sosok Haji Robert yang membangun gereja Immanuel senilai 6,5 miliar di daerah Tobelo, Maluku Utara? Dananya itu adalah dari dana pribadinya. Haji Robert adalah seorang pengusaha tambang ya di daerah sana, sehingga dia membangun sebuah gereja supaya umat Kristiani di sana itu bisa beribadah. Ini bukan soal agama katanya, tapi ini adalah soal cinta kasih, soal kemanusiaan. Ih, keren banget ya. Kemudian dia juga mengatakan bahwa perbedaan yang beraneka ragam itu adalah kekuatan besar Indonesia. Ih, sepakat banget deh Pak ya. Saya setuju banget, ini Haji loh membangun gereja, sementara ya banyak warga di daerah-daerah lain yang belum lama kayak di Depok itu menolak untuk adanya pendirian rumah ibadah. Haji yang sangat toleransi sekali dengan perbedaan agama, dengan perbedaan suku dan lain-lain ya, boleh banget dicontoh. Ya luar biasa ya Haji ini. Apakah masih ada Haji yang seperti ini di luar sana yang membangun gereja? Kalau ada silakan komen. Ya saya rasa kalau ada ya puji Tuhan. Tapi saya rasa baru orang ini yang baru saya dengar lah. Mungkin beberapa orang kalau ada ya sedikit sekali. Tapi kalau dari pihak Kristen membangun di luar ya banyak sekali. Contohnya aja kemarin di Cidau kan, sumbangan yang dikasih Deddy Mulyadi justru dialihkan untuk pembangunan masjid atau untuk umum lah. Kita next. Bukan Islam, bukan seorang muslimah, tapi lu nggak perlu jadi Islam untuk tahu hal ini, terutama perempuan-perempuan, bahwa Islam itu tidak pernah mengajarkan poligami. Tapi kan di kitab kami ada, Kak. Ini gue nggak bahas soal agama ya, ini gue bakal bahas tentang sejarah dan pendekatan sosiologinya. For the background, agama Islam itu berasal dari Arab. Nah, budaya bangsa Arab sebelum mengenal Islam itu disebut dengan jahiliyah. Budaya yang dilandasi untuk kesenangan pribadi dan juga memuaskan hawa nafsu. Dan salah satu budayanya adalah dengan tidak menghormati wanita. Dan gak heran gitu kalau raja-raja, bangsawan, saudagar itu istrinya banyak. Gak cuma belasan, bisa puluhan, bisa ratusan, bahkan ribuan. Raja, saudagar, bangsawan. Jadi bukan yang sama-sama miskin, sama-sama orang yang ekonominya standar gitu, enggak. Lalu Nabi mengeluarkan peraturan tentang poligami. Ingat, peraturan ya, bukan anjuran, bukan titah. Dan kalian tahu nggak dampak sosial dan juga implikasi yang terjadi saat itu ketika peraturan tentang poligami itu diturunkan oleh Nabi? Orang-orang yang gue sebut istrinya pada banyak tadi berbondong-bondong menyeleksi istri untuk diceraikan. Jadi ayat tentang poligami itu bukan anjuran untuk menambah istri. Bukan berarti lo tuh punya istri satu tapi lo Islam jadi harus nambah 3 biar 4. Gak gitu Pak. Tapi kalau lo mau jadi seorang Islam, istri lo nggak boleh banyak-banyak. Karena Islam itu adalah agama yang menghormati perempuan. Terus kenapa harus 4 gak? Kenapa nggak langsung pangkas jadi 1 aja? Jadi gini, peraturan yang dibuat oleh
oleh Nabi itu adalah peraturan dan juga hukum yang relevan dengan kondisi sosial yang terjadi pada zaman itu. Dan dulu di Arab, populasi perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Karena ada yang namanya janda perang. Zaman dulu orang sono sebelum kenal Islam doyannya perang, pada modern itu laki-laki. Maka dianjurkanlah oleh Nabi dalam peraturan poligami, pilihlah janda-janda korban perang dan budak-budak yang membutuhkan supaya derajat mereka itu terangkat. Dan zaman dulu nggak semua perkawinan itu dilandasi oleh cinta dan nafsu, tapi juga politik. Zaman dulu raja, bangsawan, saudagar itu menikahkan anak perempuan mereka untuk alasan diplomasi. Ya biar cengli lah urusannya kayak gitu loh. Jadi kalau ada hubungan diplomasi yang perlu dijaga, ya udah itu istrinya boleh dikir. Jangan sampai hubungan yang baik jadi tubir lagi nih karena cerai. Makanya disisain 4. Nah, harapan gue bikin video ini tuh biar perempuan-perempuan itu terbuka gitu matanya, terbuka jendela pengetahuannya. Because this is the truth and it's underrated because people has been ignoring this. Jadi itulah kenapa Nabi bilang dalam poligami harus adil. Tugas laki-laki dalam pernikahan yang dinaungi oleh agama Islam itu berat banget loh. Kerjaan domestik rumah tangga itu sebenarnya urusan laki-laki, Mak. Makanya yang poligami itu adalah orang-orang yang di atas mampu, raja, bangsawan, saudagar yang duitnya kagak berseri. Karena perempuannya pasti dimuliakan, pasti happy. Jadi kalau miskin gitu kan, kurang mampu gitu kan, bukan priayi gitu ya istilahnya. Nikahin satu aja dibikin bahagia lahir batin dunia akhirat. Ya kalau soal poligami, ya gini aja Mbak. Tetap aja di Kristen, pasti kamu akan tetap aman dan gak ada yang namanya poligami. Ya walaupun sebenarnya edukasi seperti ini sangat penting ya untuk semua orang. Ini di luar dari agama, tapi untuk semua orang tentu ini sangat penting. Tapi ya kalau mau ikuti atau enggak, untuk monogami ya terserah kalian. Tapi kalau di Kristen, monogami itu wajib dan itu aturannya gitu. The next. Pindah agama karena pacar. Emang benar gue pindah agama waktu gue jadian sama Chris. Tapi dari kecil gue suka banget sama Natal dan suka banget ngeliat orang ke gereja. Tapi karena waktu itu di keluarga gue gak ada yang Kristen, jadi gak ada orang dewasa yang membimbing gue untuk masuk ke dalam Kristen. Makanya waktu gue jadian sama Christian yang kebetulan agama Kristen dan dia orang dewasa Pro-Max, jadilah gue masuk Kristen. Bahkan orang tua gue yang tadinya ngelarang gue masuk Kristen, tiba-tiba mereka ngizinin itu aja. Dan semenjak gue masuk Kristen, gue tuh merasa safe banget, gue merasa diselamatkan banget sama Tuhan. Rasanya setiap gue punya masalah, khotbah di gereja tuh selalu kasih jawaban atas masalah gue. Sampai gue ngerasa apapun yang terjadi, pasti Tuhan bakal nolongin gue. That's why hari ini gue memutuskan buat baptis. Jadi gue pindah agama bukan karena pacar, tapi karena Tuhan. Ya untuk Mbak ini, ya luar biasa lah. Kalau memang cara Tuhan untuk membawa dia menjadi percaya kepada Kristus lewat pacarnya, ya kenapa tidak? Gitu kan. Ya walaupun pacaran beda agama nggak boleh, tapi kalau memang Tuhan izinkan hal itu, ya kenapa enggak? Tuhan luar biasa dan kiranya Mbak ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita next. Agar Indonesia maju, kita jangan lagi mau dikontrol ketat oleh doktrin-doktrin agama. Sebentar ya, maksudnya bukan berarti kita harus ninggalin agama atau jadi ateis dan lain sebagainya. Tapi kita perlu berhenti menjadikan doktrin agama yang ketat untuk mengontrol cara kita berpikir, bikin keputusan, atau ngembangin negara. Ini yang disampaikan aktivis media sosial Lia Lestari. Dia bilang kalau Indonesia maju, Indonesia harus ninggalin doktrin agama sebagai rujukan utama kehidupan. Kenapa? Karena doktrin seperti itu hanya bikin orang takut untuk berinovasi. Mau melakukan apa-apa, takut akan dosa, takut dianggap menodai agama, takut neraka. Alhasil pemikiran kita jadi mandek, kita gampang dimanipulasi dan negara nggak bisa maju. Lia ini adalah perempuan muda yang selama bertahun-tahun sudah biasa menyajikan postingan-postingan yang mencerahkan. Lia tidak asal bicara. Dia bilang Indonesia seharusnya melakukan sekularisasi. Artinya agama yang ngurus agama aja, sementara politik, ekonomi, hukum, sosial diatur oleh hukumnya masing-masing. Dia memberi contoh bagaimana Eropa mengalami kemajuan. Dulu Eropa sebenarnya pernah hidup di abad ke-8, sekitar sebelum abad ke-16. Di masa itu, Eropa dikuasai sama otoritas gereja yang menentukan hampir setiap aspek kehidupan, mulai dari pendidikan hingga politik. Masalahnya, dogma seringkali menghambat inovasi ilmiah. Kita mungkin masih ingat ya, nama ilmuwan astronom Galileo Galilei. Dia dihukum gereja karena mendukung teori heliosentris. Ia meyakini bahwa matahari itu pusat tata surya alias geosentris. Menurut dia, bumi bergerak mengelilingi matahari sementara matahari diam. Dukungannya terhadap teori ini bertentangan sama pandangan gereja pada masa itu. Gereja percaya bumi adalah pusat tata surya, sementara matahari bergerak mengelilingi bumi. Akibatnya Galileo diasingkan dan dipaksa untuk berhenti menyebarkan pengetahuannya.
Baru berpuluh tahun kemudian, Eropa mengakui kebenaran teori Galileo. Tapi penindasan ini bukan hanya menimpa Galileo. Banyak ilmuwan, seniman, pemikir, dan ahli agama yang dihambat untuk bicara. Di masa abad kegelapan ini, raja-raja dan bangsawan menggunakan gereja untuk mengatur rakyat pakai doktrin agama. Apa aja yang gak sesuai sama ajaran gereja langsung dicap sebagai bid'ah atau sihir. Akibatnya, Eropa pada masa itu menjadi benua yang tertinggal, miskin, dan minim kemajuan signifikan. Keadaan ini mulai berubah melalui era pencerahan yang memperkenalkan sekularisasi, memisahkan agama dari urusan negara, serta mempromosikan rasionalitas dan kebebasan berpikir. Ide ini awalnya kontroversial banget, sampai bikin banyak revolusi dan konflik. Tapi hasilnya, Eropa masuk ke era Renaissance, alias abad pencerahan di abad ke-17 dan ke-18. Akibat keterbukaan berpikir, ilmu pengetahuan meledak. Banyak filsuf, ilmuwan, dan seniman kelas dunia bermunculan, kayak Leonardo da Vinci atau Galileo. Teori-teori ilmiah baru ditemuin, teknologi dikembangkan, karya seni legendaris dibuat, dan Eropa berubah dari benua yang terbelakang jadi pusat peradaban dunia yang maju, megah, dan berbudaya tinggi. Eropa udah buktiin, begitu agama nggak ngatur-ngatur, mereka langsung berkembang cepat di segala bidang. Jadi saran Lia rasanya bener banget. Kita perlu meninggalkan abad kegelapan menuju abad pencerahan. Yuk, bareng-bareng kita bikin Indonesia menjadi negara yang berani berpikir merdeka, mengutamakan kemajuan bersama, dan menghargai perbedaan. Agama ada untuk mencapai kemajuan, bukan untuk membatasi kemajuan. Bisa aja disetujui bahwa kalau tanpa doktrin agama yang fanatik, ya khususnya kita tahu bahwa agama tertentu itu memiliki doktrin yang begitu fanatik sehingga berusaha mempengaruhi aturan yang ada di Indonesia pun. Ya gitu. Bagaimana komentar kalian? Silahkan komentar di bawah. Kita next. Bapak mengajarkan cinta kasih dan kasih sayang. Tidak boleh ada kebencian. Tidak boleh ada dendam. Tidak boleh ada terorisme. Anak-anak, mari kita belajar bersama-sama menerapkan kebenaran firman Tuhan tentang cinta kasih. Kepada kelompok Palestina, silakan mengajukan pertanyaan, pernyataan, atau keberatan kepada orang Israel. Silakan. Pak, kita sudah belajar hak asasi manusia, multikultur, dan hidup damai dengan orang lain. Tetapi, mengapa Palestina digembur habis-habisan di kota Gaza? Kelompok kami mohon Israel menjawab dan minta tolong Indonesia membantu. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Kepada saudara-saudara di Palestina, kami bersemangat. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Atas perbuatan Israel yang menggembur kalian, kami sangat menyesal. Menyesalkan tindakan Israel itu. Kami mendukung kalian atas dasar kemanusiaan, keprihatinan, dan keberpihakan kami. Doa kami hanya Tuhan yang menolong kalian. Dan Indonesia berseru kepada Israel agar segera menghentikan perang demi perdamaian dan kemanusiaan. Tuhan berkati Israel. Tuhan berkati Israel. Love Israel, love Palestina. Palestina, kami hidup berdampingan dengan damai bersama kalian. Kami tidak berperang dengan kalian. Kalian berhak hidup dengan aman dan damai. Kami sangat terpaksa lakukan tindakan karena prinsip yang menyerang. Kami akan kami balas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Kami berperang melawan teroris yang mengganggu kita. Tuhan berkati Israel. Tuhan berkati Israel. Love Israel, love Palestina. Terima kasih anak-anak. Marilah kita tabur, sebarkan benih kasih sayang, benih perdamaian, supaya amanlah dunia ini. Amin anak-anak. Amin. 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 Terima kasih. Jauhi untuk memusuhi orang lain. Lakukanlah seperti ajaran kekristenan, yaitu dengan kasih. Kalau bisa ya luar biasa lah kamu.
Baik teman-teman, demikian aja video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan berikan like kalian. Silahkan komen di kolom komentar. Berikan tanggapan kalian tentang video ini. Dan berikan juga saran kalian untuk kemajuan channel ini dan untuk saran untuk video-video kita. Supaya kedepannya video-video di channel ini lebih berkualitas dan lebih baik lagi. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.